Berkati Tuhan, selamat pagi. Kali ini saya berada di Kota Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Bapak Ibu bisa melihat di belakangnya kabut. Di pagi hari ini situasinya begitu sejuk. Dan juga hari ini hari Minggu, sehingga semua umat Tuhan mempersiapkan diri untuk berbakti kepada Tuhan. Saya sendiri pun telah bersiap untuk bisa beribadah dan melayani Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dalam kesempatan yang berbahagia di Kota Mulia yang sejuk, Kota Mulia yang tenang, ini saya ingin untuk membagi berkat Tuhan kepada kita sekalian. Tentu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi bagian yang sangat penting bagi kehidupan kita secara rohani. Injil Lukas pasalnya yang ke-13 ayat 6 mulai. Saya akan membacakan kepada kita sekalian bahwa Yesus berbicara tentang perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanahnya atau tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Bapak Ibu saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang sebuah pohon. Pohon itu selalu berbicara atau identik dengan kehidupan kita. Entah itu pohon atau hal-hal yang lain, tetapi pada prinsipnya bahwa pohon itu identik, pohon itu sama dengan kehidupan kita manusia. Nah saudaraku, Yesus berkata dalam perumpamaan itu bahwa pemilik kebun anggur di mana pohon ara itu tumbuh, pemilik itu sudah datang tiap tahun sampai tahun yang ketiga. Tahun pertama dia datang untuk mencari buah pada pohon ara itu, tetapi dia tidak menemukannya. Tahun kedua juga dia datang untuk mencari buah pada pohon ara itu, tetapi pohon ara itu tetap tidak berbuah, saudara. Tahun ketiga juga dia datang untuk mencari buah daripada pohon ara itu, tetapi juga dia tidak menemukannya. Sehingga waktu tahun ketiga dia datang untuk mencari buah pada pohon itu dan dia tidak menemukan. Dia berbicara kepada penjaga kebun itu bahwa sudah 3 tahun aku datang untuk mencari buah pada pohon ara ini,
tetapi aku tidak menemukannya. Sehingga dia bilang, tebang saja. Untuk apa pohon ini hidup dengan percuma di tanah ini? Saudaraku yang diberkati Tuhan, pemilik atau penjaga kebun itu dia bilang, Tuhan biarkan dia hidup lagi. Tahun ini saya akan mencangkul, memberikan kesuburan bagi tanaman ini. Mudah-mudahan tahun depan dia berbuah. Kalau misalnya tahun depan dia tidak berbuah, maka kita akan tebang saja. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, apa makna yang kita ambil dari bagian firman Tuhan ini? Bahwa kehidupan kita sebagai orang beriman, kehidupan kita sebagai orang percaya, maka Tuhan menginginkan dari kehidupan kita ini buah. Ada sesuatu yang kita hasilkan, ada karya-karya spektakuler yang Tuhan inginkan kita kerjakan, kita hasilkan dari hidup ini. Jangan kita hidup, dia bilang, untuk apa pohon ini hidup dengan percuma di tanah ini. Sehingga Tuhan membutuhkan dari kehidupan kita ini, kita menghasilkan buah. Dalam keseharian hidup kita, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita harus menghasilkan buah. Kau harus buat sesuatu untuk kemajuan pekerjaan Tuhan, untuk menangkan jiwa, untuk bawa orang kepada Tuhan. Ada sesuatu hasil yang harus kita capai, ada sesuatu hasil yang harus kita bisa peroleh di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya dalam kesempatan ini di kota dingin mulia, saya ingin mengajak kita sekalian Bapak Ibu, sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, marilah kita bekerja semaksimal mungkin dengan kehidupan kita ini untuk kita menghasilkan buah bagi kemajuan pekerjaan Tuhan. Menghasilkan buah, membawa jiwa untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, dari Kota Mulia saya menyapa Anda, saya menyapa kita sekalian. Kemudian saya membagi berkat ini kepada kita agar kita diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Amin.